Semakin tinggi kalian terbang, maka semakin banyak pula rintangan yang akan menghadang. Dan seperti itulah yang dirasakan oleh timnas Indonesia saat coba menembus tebalnya dinding dunia. Tentu semua tahu setelah memastikan diri lolos ke babak round 4, rintangan Indonesia kini gak cuma sama aliansi tim Teng aja, melainkan juga diduga sampai ranah AFC. Di mana badan organisasi tertinggi sepak bola Asia itu diklaim sudah menganggap Indonesia sebagai negara yang dalam tanda kutip penuh perlawanan. Terlebih setelah FIFA secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Indonesia, termasuk ketika mendirikan kantor cabang Asia di Indonesia, bukan tim Timur Tengah, disinyalir membuat AFC makin gak suka kepada Indonesia. Meski begitu, AFC pun kayaknya juga sadar kalau Indonesia sekarang diisi oleh sosok-sosok yang sangat berpengaruh. Mulai dari ketua PSSI-nya yakni Pak Erick Thohir, sampai presiden yang baru yakni Pak Prabowo. Sehingga hal yang wajar kalau mereka selalu berani memberikan perlawanan dan gak polos seperti dulu. Setelah memastikan diri ke babak round 4, skuad Indonesia terus mendapatkan pantauan dari fans serta media-media di Eropa. Alasannya jelas, karena ini adalah momen pertama kali bagi ASEAN sekaligus Indonesia bermain di babak round 4. Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN dan akan menghadapi aliansi dari tim-tim Timur Tengah, yang mana seperti kita tahu mereka selalu menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan, sehingga tak heran banyak yang akan mengawal semua pertandingan timnas Indonesia selama babak round 4 nanti, termasuk saat AFC tiba-tiba mengubah aturan dengan menjadikan Arab Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah. Ya, melihat segala hal yang terjadi, wajar sekali lagi kalau banyak yang menganggap ini adalah cara AFC membuat Indonesia terpojok. Sebab bukan rahasia lagi kalau akhir-akhir ini hubungan Indo-AFC sedang panas atau malah tambah panas. Di mana AFC kini benar-benar diduga sudah menganggap Indonesia sebagai simbol perlawanan. Terlebih kini Indonesia juga diisi oleh sosok-sosok kuat, baik itu di organisasi sepak bola maupun pemerintahan. Ya, di PSSI, Indonesia punya sosok Erick Thohir yang bagaimanapun punya rekam jejak yang oke di dunia sepak bola internasional. Kemudian di pemerintahan, sosok Prabowo Subianto sebagai presiden anyar dinilai juga menjadi sesuatu yang dirasa mengerikan. Terlebih Pak Prabowo ini kita tahu juga sangat fanatik terhadap sepak bola. Dan beliau pun juga berjanji akan berusaha membuat Indonesia jadi tim yang gak takut siapapun, serta disegani di kawasan Asia atau bahkan dunia. AFC, mental mereka makin sulit dihancurkan. Soal polemik yang terjadi menjelang babak keempat, hal ini akhirnya mendapatkan respon dari Alex Pastor. Asisten pelatih timnas Indonesia itu memberikan sebuah tips agar Indonesia bisa lolos dari jeratan kecurangan AFC. Pelatih asal Belanda itu mengambil contoh timnas Jepang. Salah satu alasan mengapa Jepang tidak mempan ketika mendapatkan kecurangan adalah karena mereka memiliki kualitas. Hal inilah yang harus dipunyai oleh timnas Indonesia. Maka dari itu, sebelum bermain di babak keempat nanti, Indonesia harus melakukan pembenahan dan evaluasi agar performa mereka semakin baik saat melawan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Untungnya, Indonesia memiliki catatan bagus sebelum bermain di babak keempat nanti. Catatan yang dimaksud adalah soal rekor pertemuan melawan tim-tim Timur Tengah. Sebelumnya, di babak ketiga, Indonesia sudah pernah melawan Arab Saudi dan Bahrain. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan, Indonesia tak pernah mengalami kekalahan. Hasilnya, tim Garuda mampu meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil itulah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai modal untuk bermain di babak keempat mendatang. Tak terkalahkan dalam 4 match beruntun versus tim Timur Tengah, membuat AFC kini mengakui kalau mental Indonesia kini sulit dihancurkan. Terlebih setelah berganti pengurus dan wajah baru di skuad Indonesia, membuat mereka makin oke dan mengesankan.
Dunia kecam kontroversial dari Tim Tang. Kekhawatiran bermain di Timur Tengah bukan persoalan remeh karena letaknya jauh. Di sana masih banyak WNI yang siap memberikan dukungan penuh. Tapi ini soal kepercayaan kepada AFC sebagai induk sepak bola Asia. Apalagi belakangan ini masih banyak kontroversi yang terjadi. Tentunya ini menimbulkan kekhawatiran. Sebut saja masalah wasit yang sering nyeleneh tapi nggak pernah ada tuh pembenahan atau hukuman. Contohnya Ahmed Alkaf, wasit botak Oman ini sampai sekarang masih hidup aman nyaman dan tentram aja. Gak ada respon sama sekali dari protes yang dilayangkan PSSI. Kemudian yang terbaru, wasit pemimpin pertandingan Palestina versus Oman. Ya, lagi-lagi Oman berulah. Kali ini mereka lolos usai imbang. Hasil seri super dramatis atas Palestina membuat keuntungan besar, di mana penalti di detik-detik akhir membuat Oman unggul 1 poin di klasmen akhir. Penaltinya sendiri nggak jelas. Media Palestina sangat bingung dengan keputusan wasit. Laporan dari Football Palestine menyoroti bagaimana Palestina mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Akan tetapi, mereka kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Tim ini juga dinilai kurang beruntung dalam pengambilan keputusan wasit di momen krusial. Dan bukan cuma dari Palestina, media-media dunia ternyata ikut mengecam keputusan wasit. Seperti OneFootball server global menyinggung impian tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Namun, mereka akhirnya harus dipaksa gigit jari setelah wasit memberikan hukuman penalti yang kontroversial. Bahkan menyebut dalam judul, wasit sangat kejam. Oman hancurkan impian Palestina di Piala Dunia dengan cara yang paling kejam. Saat waktu menuju habis, wasit memberikan penalti kontroversial di area pertahanan timnas Palestina untuk kemenangan Oman. Dengan bantuan VAR, wasit mengesahkan penalti yang sukses dikonversi oleh Issam Al-Shabi. Kegembiraan bagi Oman yang akan bermain di babak keempat, kehancuran bagi Palestina yang impiannya hancur. Bunyi ulasan OneFootball. Kemudian dari media asal Eropa, Balls.ie, menyebut bahwa kontak pelanggaran yang terjadi di kotak penalti Palestina itu sebetulnya sangat minim. Hebatnya penalti diberikan, itu adalah keputusan yang sangat kontroversial dengan kontak yang sangat minim dan jelas tidak disengaja oleh bek sayap Palestina tersebut, tulis ulasan media asal Irlandia, Balls.ie. Begitupun dengan media-media internasional terbaru, macam The Global Herald, BBC, hingga Al Jazeera, yang sangat mempertanyakan keputusan kontroversial wasit AFC. Mereka mengecam tindakan tersebut karena mengubur impian negara Palestina yang sudah di depan mata dengan cara yang tidak waras. Dan terlepas dari apapun, pokoknya Miming cuma berharap semua elemen timnas fokus dengan apa yang ada di depan mata. Hadapi semua lawan dengan penuh rasa bangga. Kalau Indonesia adalah negara besar yang gak takut sama siapapun. Masalah nanti ada pemain baru atau enggak. Yang jelas semua pemain yang ada sekarang harus siap. Serta meningkatkan performanya masing-masing di klub. Karena jika semua bisa perform, jelas akan membuat babak round 4 nanti makin menarik untuk dinantikan.